Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Cakrik. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam belajarnya. Kita akan memulai pembelajaran tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Kita akan memulai pembelajaran kedua. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. 2. Mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 3. Mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Baiklah, sekarang bisa kalian buka pada buku tema 6 di halaman 10. Ya. Ayo berdiskusi. Sekarang bisa kalian amati dua gambar itu ya. Ada dua gambar dengan secangkir teh dan secangkir es jeruk. Ya, bisa kalian baca kalimat di bawahnya. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak jelas segelas teh panas yang masih mengupul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air es, dan es batu. Ya. Teh panas. Saat kamu akan membuat teh panas, ya, bahan-bahan yang diperlukan adalah teh dan juga air panas. Ya, bisa ditambah dengan gula ya. Yang tidak suka dengan gula berarti sukanya tawar. Kemudian bahan untuk membuat es jeruk yaitu yang pertama dengan perasan jeruk ya. Bisa dengan jeruk nipis atau jeruk apapun yang kamu sukai, jeruk manis, jeruk peras. Yang kedua, ditambah setelah kamu memeras jeruk, air perasannya dimasukkan ke dalam gelas yang dipenuhi dengan es. Yang ketiga, baru ditambahkan dengan air. Bisa juga ditambahkan dengan gula jika kamu ingin rasa yang manis, atau tidak perlu dengan gula jika kamu ingin rasa yang lebih segar. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suatu benda? Bagaimana ya? Bisa nggak ya? Indra peraba itu apa? Coba. Indra peraba itu terdapat pada kulit kamu. Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Kira-kira saat kamu memegang teh panas tadi, apa yang akan kamu rasakan? Pastinya akan terasa sangat panas, bukan? Nah,
itu tandanya teh yang kamu pegang berada pada suhu yang panas. Kemudian saat tangan kamu memegang gelas es jeruk, pastinya akan terasa sangat dingin. Nah, itu tandanya es jeruk tersebut berada pada suhu yang dingin. Baiklah, sekarang kita buka buku teks tema 6 pada halaman 11. Di situ ada teks yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Silakan kamu baca terlebih dahulu teks tersebut dengan jelas, dengan teliti, ya. Kemudian setelah kamu membaca, silakan buka halaman 12 dan kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Kamu bisa menulis soal tersebut di dalam buku tulis atau buku tugas yang diberikan oleh gurumu atau dapat ditulis di kertas. Ada 5 soal yang dapat kamu kerjakan. Dan nanti pada akhir sesi video ini akan ada pembahasan satu persatu soal yang ada di pembelajaran kedua. Oke, kamu dapat mengerjakan tugas itu dengan mencari jawabannya pada buku teks di halaman 11. Kemudian silakan kamu buka lagi di halaman 13. Nah, kita akan mencoba melaksanakan dan mengerjakan tugas. Ada 3 soal. Silakan kamu bisa kerjakan dengan sekelompokmu atau dengan sendiri-sendiri atau bersama dengan kedua orang tuamu. Kamu bisa mencari jawabannya di buku teks tema 6 di bacaan yang tadi yang telah kamu baca di halaman 11. Lanjut. Sekarang kamu buka buku teks tema 6 pada halaman 18 dengan judul Tangga Nada. Oke, pengertian. Pak Guru akan meringkas teks yang ada di halaman 18. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian tangga nada juga terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis tangga nada 1, diatonis, adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Contohnya piano. Yang kedua adalah pentatonis, merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Contoh tangga nada pelog yaitu gundul pacul dari Jawa Tengah. Contoh tangga nada slendro, jublak-jublak suweng juga dari Jawa Tengah. Oke. Itu adalah sedikit ringkasan yang dapat Pak Guru berikan. Barangkali ringkasan berbeda dengan kalian. Itu adalah sedikit yang bisa Pak Guru berikan tentang tangga nada. Baiklah, kita akan memasuki pada bahasan pembahasan, ya. Pada tugas halaman 12, ya. Bisa kamu cocokkan apakah jawabannya sudah pas atau belum dengan jawaban Pak Guru, ya. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Apa judul bacaannya? Ya, benar sekali. Perbedaan suhu dan panas. Yang kedua,
Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Nah, kata kunci adalah sebuah kata yang terdapat pada suatu paragraf. Ya, jadi kamu baca dulu satu paragraf, kemudian kamu tentukan pada paragraf tersebut sedang membahas apa, atau paragraf tersebut sedang menjelaskan tentang apa. Itu cara gampangnya. Kita coba pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, di situ sedang membahas tentang indera peraba, telapak tangan, suhu panas, dan suhu dingin. Kemudian, paragraf kedua sedang membahas tentang indera peraba, suhu, dan temperatur. Paragraf ketiga membahas tentang panas, suhu, termometer, dan kalorimeter. Nah, untuk yang nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Setelah kamu menentukan kata-kata kunci setiap paragraf, kamu akan membuat sebuah pertanyaan dengan kata kunci yang telah kamu temukan tadi. Oke, yang pertama, paragraf 1. Jika tubuhmu dingin, apa yang harus kamu pakai? Paragraf kedua, apakah yang dimaksud dengan suhu? Paragraf yang ketiga, alat untuk mengukur suhu disebut. Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Nah, pertanyaan ini sebenarnya terserah kalian mau menanyakan tentang apa pada guru kalian. Pak Guru hanya menuliskan salah satu dan salah 2 contoh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada gurumu. Bukan berarti kamu harus sama dengan Pak Guru. Jika kamu mempunyai pertanyaan yang lebih kritis dan lebih mendalam tentang bacaan ini, bisa kamu tuliskan dan bisa kamu tanyakan langsung pada gurumu masing-masing. 1. Apakah indera penglihatan bisa menentukan suhu panas atau dingin? Yang kedua, berapakah suhu tubuh manusia? Yang kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulan yang Pak Guru berikan bukan berarti itu adalah jawaban yang paling benar, ya. Itu adalah salah satu jawaban yang bisa kamu jadikan sebagai referensi atau perbandingan ataupun sebagai salah satu cara untuk menentukan kesimpulan pada suatu bacaan. Kesimpulan suatu bacaan haruslah mencangkup semua paragraf dari paragraf yang pertama sampai dengan paragraf terakhir. Berikut adalah contohnya. Indera peraba tidak dapat mengukur derajat panas suatu benda. Nah, untuk menyatakan tingkat panas dingin keadaan disebut suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kalori disebut kalorimeter. Kita lanjut pembahasan pada halaman 13. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Jawabannya adalah, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan suatu benda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Jawabannya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Yang ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Ya, peristiwa ini bisa kamu alami, tidak harus sama,
Ya, boleh apa saja yang kamu alami, boleh di mana saja, boleh apa saja, tempatnya dimanapun juga boleh. Ini adalah salah satu contoh saja. Pada saat tangan kita mendekat kepada kompor yang menyala, pasti akan terasa hangat, dikarenakan panas berpindah melalui udara kepada tubuh kita. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kedua ini dengan baik. Semoga pembelajaran ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, dan juga semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.